Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan selalu memberkati, memimpin dan menolong kita. Dia adalah Bapa kita yang baik, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Kelaparan, penderitaan, apa saja, situasi seperti apapun, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan Dia telah membuktikan kasih yang kekal itu dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu Dia hanya minta kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Dia dan kita boleh menjalani kehidupan yang telah ditebusnya ini dengan penuh makna dan arti, yaitu sebuah kehidupan di dalam Dia. Karena di luar Tuhan semuanya menjadi sia-sia. Apapun saudara yang kita miliki tanpa Tuhan, itu akan membuat hidup kita kosong. Dalam kitab Mazmur 49, bahwa manusia dengan segala kegemilangannya, tanpa pemahaman, pengertian tentang Tuhan, tentang kekekalan, tentang hakikat hidup yang sebenarnya, maka manusia itu bisa disamakan dengan binatang. Karena itu kita sudah belajar kemarin bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang menjagai kota, maka sia-sia. Artinya yang kita lakukan itu tidak ada dampak untuk kehidupan kita dengan segala nilai-nilai ilahi. Ada damai, ada sejahtera. Jadi kita perlu melibatkan hidup kita dalam hidup kita sehari-hari untuk Tuhan sungguh-sungguh terlibat, sehingga kita bisa berkata, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Kita sudah belajar kemarin bagaimana bahwa untuk apa seisi dunia ini kita miliki kalau nyawa kita binasa. Jadi yang terpenting, yang terbesar, yang terutama adalah keselamatan jiwa kita. Jadi jangan pernah kena tipu daya iblis dengan segala keindahan dan kekhawatiran dunia ini, sehingga kita mengejar sesuatu yang hampa, yang ujungnya justru tidak ada apa-apa. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1-5. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita perlu mempersenjatai dalam pikiran kita bahwa penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena Tuhan, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah senjata yang luar biasa di pikiran kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Karena itu, supaya waktu yang sisa. Jadi saudara perhatikan, waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jadi hidup kita bermakna, berarti atau tidak, itu tergantung bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Semua orang diberikan waktu yang sama, 24 jam kepada setiap orang. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita? Ini penting sekali, karena nilai hidup kita itu sangat bergantung bagaimana kita mengisi, memberi kepada waktu kita itu. Karena saudara bijaksana atau tidak, seperti orang kaya itu disebut bodoh, karena sepanjang waktu yang dia punya, dia hanya habiskan untuk kekayaannya, untuk memikirkan dirinya, untuk membangun rasa aman, rasa tenang, rasa damai yang tidak ada sama sekali kaitannya ya dengan kekekalan, dan dia salah menaruh rasa aman dan damainya kepada hal-hal kebendaan. Dan Petrus berkata, cukup sudah, cukup banyak waktu kita hidup menurut keinginan manusia. Ya. Tapi mari kita melakukan menurut kehendak Allah, sebab telah cukup banyak waktu. Jadi tadi waktu yang sisa jangan lagi dipergunakan untuk melakukan, mengisinya, ya, menjalaninya dengan gaya hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan cukuplah banyak waktu sudah kita isi dengan apa? Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi cukuplah. Ayo saudara, ini waktunya.
Ya, ketika kita ulang tahun happy birthday dirayakan, sebenarnya usia kita di dunia ini semakin berkurang. Betul, kita bertambah, tetapi waktu kita di dunia, kesempatan untuk kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, kesempatan hidup kita untuk pelayanan itu semakin berkurang. Karena itu Petrus mengajak kita untuk cukuplah. Kita sudah habiskan banyak waktu kita. Dulu hidup kita pergunakan untuk kemabukan, keinginan-keinginan yang sama sekali tidak mengandung kekekalan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17, orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Dikatakan begini, ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus menekankan, jangan lagi. Jadi saudara, keluarlah. Mari kita menjalani hidup ini penuh makna dan arti. Paulus lebih tegas lagi, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti apa orang yang tidak mengenal Allah? Pikirannya sia-sia. Ya, diingatkan, pikirannya. Karena itu Bapak Ibu, jagailah pikiran kita untuk tidak diisi dengan perkara yang sia-sia. Ya, saudara habiskan waktu hanya untuk game, saudara habiskan waktu untuk pornografi, saudara habiskan waktu untuk hal-hal yang sama sekali tidak membangun kekekalan. Otot iman kita, hati kita menjadi bersih dan murni. Orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi itulah orang yang tidak mengenal Allah. Bukan hanya tidak kebaktian, bukan hanya sekedar nongkrong di tempat yang gak benar, tapi hidup yang tidak mengenal Allah itu identik sama dengan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, ya, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kenapa? Karena kebodohan, karena kedegilan yang ada di hati mereka, ya saudara. Dan perasaannya tumpul sehingga akhirnya mereka menyerahkan perilaku mereka kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Mari saudara, cukup, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, ya saudara, ini hidup yang bermakna itu. Kita tak belajar bertumbuh, dan selanjutnya karena itu buanglah dusta dan mulai berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi sesama orang Kristen dilarang saudaraku berkata yang tidak benar. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan berilah kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri. Jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bukan hanya berhenti mencuri, tetapi kita mulai bekerja keras dan kita mulai bisa memberi. Jadi bukan hanya berhenti mencuri, tapi kita bertobat, berbalik, bekerja keras, dan mulai bisa menjadi berkat lewat pekerjaan kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mulut kita mulai dijaga. Perkataan kita mendatangkan kasih karunia. Perkataan kita bukan melemahkan. Perkataan kita bukan menyakiti. Perkataan kita bukan hal-hal yang
mengandung kekekalan, membangun. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari, cukup sudah. Waktu kita, hidup kita isi dengan perkara yang sia-sia. Ini waktunya kita isi waktu kita dengan perkara-perkara yang indah, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Lawat tolong anak-anak-Mu jamah satu persatu. Biar kami terus menjadi orang-orang yang bijaksana. Keluar dari kesia-siaan, keluar dari kebodohan. Dengan mengisi waktu kami untuk memuliakan Engkau, untuk membawa jiwa-jiwa orang-orang kepada kebenaran Tuhan. Tuhan, kalau ada yang sakit anak-anak-Mu hari ini, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Yesus kami menjadi sembuh. Tuhan teguhkan, Tuhan tolong setiap kami saat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur terima kemurahan anugerah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.